Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya, sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan dalam keseharian selalu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, video presentasi pembelajaran ini Ustadz buat untuk kelas 5 semester 1 bab 1 surah At-Tin. Baiklah anak-anakku semuanya, Ustadz mengingatkan hendaknya kalian berwudu terlebih dahulu untuk mengikuti presentasi video pembelajaran ini, karena para ulama mengatakan dan menjadi kebiasaan para ulama, mereka selalu dalam keadaan suci dalam keseharian mereka. Ustadz ingatkan juga anak-anakku agar membuka buku paketnya yang sudah dibagikan kepada kalian semuanya. Silakan dibuka sesuai dengan video pembelajaran yang anak-anakku lihat. Perlu Ustadz sampaikan juga bahwa tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari bab surah At-Tin ini, anak-anakku semuanya hendaknya dapat membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan tartil, membaca surah At-Tin dan surah Al-Ma'un dengan tartil, kemudian menjelaskan maknanya surah At-Tin dan surah Al-Ma'un dengan baik, bisa menuliskan kalimat-kalimatnya dalam surah At-Tin, surah Al-Ma'un dengan benar, menghafal surah At-Tin dan surah Al-Ma'un dengan lancar, dan memiliki sikap kerjasama, peduli sebagai implementasi. Itu tadi tujuan setelah mempelajari bab surah At-Tin. Sebagai awalan, di sini ada mukadimah yang Ustadz sampaikan untuk memotivasi kalian semuanya dalam belajar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian pagi-pagi berangkat ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, hal itu lebih baik daripada
2 ekor unta. 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta. Begitu terus perbandingan jumlah ayat dengan jumlah unta. Hadis riwayat Muslim. Tapi di sini hadisnya perlu digarisbawahi, pagi-pagi berangkat ke masjid lalu mempelajari atau membaca ayat dari kitab Allah, Al-Quran. Kalau ada yang mau mengamalkan pagi-pagi pergi ke masjid, seperti sholat subuh di masjid, kemudian mempelajari Al-Quran atau membaca ayatnya, maka pahalanya lebih baik daripada 2 ekor unta. Kalau 2 ayat yang ya, itulah anak-anakku salah satu di antara keutamaan membaca Al-Quran yang didapatkan bagi orang-orang yang pergi ke masjid pagi hari dan belajar membaca Al-Quran. Anak-anakku semuanya, tentunya masih banyak sekali fadilah manfaat daripada belajar Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya juga Rasulullah SAW bersabda, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mungkin ini saja sebagai awalan, sebagai mukadimah, agar anak-anakku lebih bersemangat lagi membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Selain itu, masih banyak sekali fadilah atau manfaat yang dapat kita raih apabila kita mempelajari Al-Quran. Ya, kita memasuki materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang pertama adalah membaca dan menghafalkan Quran surah At-Tin. Membacanya anak-anakku semuanya juga sudah terbiasa tentunya, dan ini sudah hafal. Ustadz yakin kalian semua juga sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Silahkan anak-anakku juga membacanya. Yang ada di layar monitor juga bisa, di bukunya juga bisa, atau di mushaf Al-Quran juga bisa. Kemudian ada tugas
di bawahnya. Ustaz yakin sudah bisa anak-anakku untuk membaca dan menghafalkan. Bisa juga nanti untuk menghafalnya ini silahkan dikirim via WA melalui voice di WA juga bisa, dan dikirimkan ke nomor HP Ustadz. Oke, berikutnya arti surah At-Tin. Yang pertama, Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu ada dua buah yang terkenal khususnya di Timur Tengah dan memiliki khasiat yang sangat besar untuk tubuh manusia. Kedua buah ini tumbuh subur di Palestina hingga menggambarkan tempat Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Ayat kedua, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Allah bersumpah dengan Tur Sina, bukit Sinai, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa, terletak di Mesir dan berbatasan dengan Palestina. Kemudian ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah dengan Mekah, yaitu kota tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan Islam turun, bahwa kota suci Mekah merupakan tempat yang aman dari rasa takut bagi orang-orang yang memasukinya, dan bahwa orang yang mengunjunginya akan menyaksikan keagungan kota Mekah. Selanjutnya ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memang menciptakan manusia dengan suku-suku yang berbeda, rupa, bentuk, dan sebagainya yang berbeda, tetapi semuanya itu adalah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tidak boleh mengatakan bahwa orang ini kurang bagus rupanya, jelek dan sebagainya, karena Allah sendiri mengatakan bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini berisi ancaman bahwa jika tidak dapat menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah seperti yang menjadi tujuan penciptaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Yang keenam, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Berbahagialah bagi kita, insyaallah anak-anakku semuanya menjadi orang-orang yang beriman, kemudian banyak amal solehnya, makanya Allah akan berikan pahala yang terus menerus, tidak ada putusnya. Insya Allah nanti di akhirat akan menyaksikan amal kalian. Bahkan di alam kubur pun kalian akan ditemani amal soleh kalian. Berikutnya adalah
Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi apa yang membuat manusia mengingkari ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulnya tentang kebangkitan setelah kematian serta pahala amalnya, padahal kekuasaan Allah sudah begitu nyata diperlihatkan kepada manusia sebagai bukti bahwa kebangkitan merupakan kebenaran. Kelak di akhirat, amal soleh akan dibalas dengan kenikmatan di dalam surga, dan perbuatan dosa akan dibalas dengan siksa di dalam neraka. Kemudian ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nanti seluruh umat manusia di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah lah pengadilan yang maha adil. Semua manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya anak-anakku semuanya, sampailah kita dalam kegiatan menulis ayat-ayat surah At-Tin. Silahkan dikerjakan. Di situ ada ayat yang ditebalkan, kemudian yang di bawahnya itu ayatnya tulisannya buram. Itu silahkan berlatih mengikuti bentuk huruf yang ada di ayatnya itu. Itu sebagai latihan kalian untuk menulis ayat Al-Quran. Dan ini nanti silahkan difotokan, mohon bantuannya ayah dan bunda. Pekerjaan Ananda silahkan difoto dan dikirimkan via WA. Boleh ditulis di bukunya ataupun di buku tulis yang lain. Ustadz tidak membatasi waktunya, silahkan dikerjakan kapan saja, tidak harus hari ini, besok juga bisa, besoknya lagi juga bisa. Kalau sudah selesai silahkan dikirim dan dikasih keterangan nama supaya Ustadz bisa melihat ini adalah tugas dari siapa. Anak-anakku semuanya, kenapa tugas ini harus dikirimkan ke Ustadz? Ini sebagai bahan evaluasi bagi Ustadz untuk menilai kalian semuanya. Oke, berikutnya adalah merangkum. Sama, setiap tugas-tugas kalian silahkan dikirim ke WA Ustadz